Pemirsa, pencurian motor yang dilakukan anak-anak di bawah umur makin marak dan meresahkan. Jika tidak ditangani dengan tepat, dikhawatirkan anak-anak akan berperilaku kriminal hingga dewasa. Anak yang harusnya bermain dan menuntut ilmu di bangku sekolah malah berurusan dengan aparat hukum lantaran mencuri motor. Seperti yang terjadi di permukiman Kampung Baru Blimbing, Malang, Jawa Timur akhir Januari lalu. Saat itu kamera pengawas merekam pencurian motor dan pelakunya adalah anak-anak. Padahal setek motor pun kakinya belum bisa menapak lurus dan oleng. Rupanya sebelum mencuri mereka sempat ditanyai warga dan berdalih tersesat. Sempat dipergokin warga juga, mau kemana, nyari temen, terus rumahnya di mana, Watugong bilang gitu. Dua anak itu akhirnya ditangkap aparat kepolisian, salah satunya bocah berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ternyata pencurian serupa pernah mereka lakukan menyasar motor yang tidak dikunci stang. Motifnya karena ingin memiliki sepeda motor. Polisi tak menahan anak yang berhadapan dengan hukum karena masih di bawah umur. Inisial MYM dan RHP, keduanya masih di bawah umur, bahkan yang inisial RHP ini masih pelajar tingkat SD. Mereka mengincar motor yang tidak dikunci stang. Anak mencuri motor juga terekam kamera pengawas di Kecamatan Jombang, Kota Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang duduk di kelas 5 SD menggondol motor milik warga perumahan Sri Kandi, Mojongapit. Polisi meringkus anak berusia 11 tahun di sebuah masjid beserta barang bukti. Ia berdalih butuh uang karena hidup tanpa pengasuhan layak usai orang tuanya bercerai. Ternyata pelakunya ini masih anak SD, kurang lebih umurnya 10-11 tahun. Dan kendaraannya disimpan di masjid di daerah Jombang, dan kemudian pelaku berikut barang bukti diamankan ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penanganan hukum Indonesia terhadap anak berusia di bawah umur yang terlibat kriminal ternyata memiliki cara khusus. Berdasarkan KUHP baru, pasal 41, anak di bawah usia 12 tahun yang berbuat kriminal tidak dipidana, melainkan diserahkan ke orang tua atau diikutsertakan dalam program pembinaan oleh instansi pemerintah selama 6 bulan. Jadi memang karena alasan pemaaf tadi, maka anak tersebut tidak dipidana. Nah, siapa yang bisa memutuskan? Yang bisa memutuskan tidak dipidana itu ada 3, ya, secara bersama-sama. Yang satu adalah penyidik. Kemudian yang kedua adalah pembimbing kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah pekerja sosial profesional. Ini yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, biasanya begitu. Perilaku kriminal pada anak dapat dipicu faktor lingkungan keluarga serta status sosial ekonomi. Ya, tampaknya dari sosial ekonomi yang kurang memadai gitu ya. Dan artinya kalau dalam kondisi itu kita lihat bahwa edukasi dari orang tua pun mungkin minim sekali terhadap pengawasan atau terhadap pola pengasuhan orang tuanya. Dia lihat contoh dari keluarganya, dari orang tuanya atau lingkungannya, kebutuhan juga tidak terpenuhi dengan baik. Jadi faktor keluarga ini memang kita harus cermati baik-baik. Tanpa rehabilitasi dan pendampingan, anak beresiko tumbuh dengan pola pikir kriminal hingga dewasa. Jadi kalau anak-anak ini dikembalikan ke orang tua tidak diedukasi, komunitas tidak diedukasi, anaknya juga tidak direhabilitasi secara psikologi, maka mereka akan jadi pelaku kriminal nih pada saat dewasanya nanti. Menanamkan nilai moral dan empati, memantau lingkungan pergaulan hingga membangun kedekatan emosional jadi salah satu cara menghindari anak berperilaku kriminal. Tim MTech Media melaporkan.